Halo cuy, apa kabar kalian semua? Sudah makan apa belum? Tetap jaga kesehatan ya. Pada episode kali ini kita akan berimajinasi lagi nih pada film action seru yang berjudul The Last Samurai. Tokoh utama pada film ini diperankan oleh Tom Cruise, menceritakan seorang tentara Amerika berpangkat kapten yang diperintahkan untuk membasmi samurai di negara Jepang. Kira-kira bagaimana kisah dari kapten tersebut? Tanpa berlama-lama, hayu dah kita langsung menuju ke ruang movie story. Kisah diawali diperlihatkan seseorang yang sedang bermeditasi dengan tenang di sebuah pegunungan, memiliki fokus yang sangat tajam dan terlihat pemberani. Lalu scene berpindah ke tempat umum yang dikerumuni banyak sekali orang. Seseorang terlihat mabuk ini, ia bernama Al Grant. Agran diperintahkan seseorang untuk segera keluar dan menceritakan kisah drama tentang keberhasilannya membantai suku Indian. Saat ia tampil untuk bercerita, ia terlihat trauma dengan apa yang sudah terjadi, dan hal itu membuat para penonton menjadi ketakutan. Sedangkan orang yang tertawa ini adalah Grant, rekan Al Grant di angkatan militer. Setelah ia selesai dengan penampilannya, Algren menemui kolonelnya bernama Bagley. Ternyata di sana ia mendapati ada seorang tamu dari Jepang. Orang itu bernama Omura. Di sana mereka membicarakan perihal kondisi Jepang yang saat itu. Omura menginginkan Algren dan Bagley membantu untuk menghancurkan samurai yang sedang dipimpin oleh seseorang yang bernama Katsumoto. Ia menginginkan samurai ditundukkan seperti apa yang Agren lakukan saat melawan suku Indian. Sebenarnya Agren udah gak mau nih untuk membunuh orang. Namun karena dipaksa sama Kolonel Bagley, ia akhirnya menyetujui misi tersebut dan memilih pergi menuju ke negara Jepang. Kini Agren telah berada di Jepang. Saat pertama kali ia di sana, ada seseorang yang telah menunggunya. Orang ini merupakan juru bahasa dan perdokumentasian yang bernama Graham. Mereka pun segera dibawa ke tempat Kaisar Jepang untuk membahas misi dan tujuan mereka. Saat di sini kita baru tahu bahwa tujuan dari penggulingan samurai ialah untuk mengubah era senjata pedang menjadi era senjata api. Tanpa berlama-lama, Agran menuju lapangan latihan militer Jepang. Di sana ia didampingi oleh seseorang kapten Jepang yang bernama Hasegawa. Hasegawa ini ternyata dulunya ia merupakan samurai, namun sekarang ia telah membelot untuk membantu Omura. Tiba-tiba Omura dan Bagley datang untuk memerintahkan Agran agar segera bertempur esok hari. Agran pun tidak setuju karena pasukan mereka belum siap untuk bertempur. Agran membuktikannya sendiri dengan menyuruh salah satu prajurit menembaknya demi mengetes kemampuan membunuh dan menembak. Hal ini dikarenakan prajurit mereka rata-rata adalah para petani dan masyarakat biasa yang diwajibkan militer. Walaupun belum siap, Bagley dan Omura tetap memaksa mereka. Pada esok harinya mereka jadi bertempur nih. Dengan persiapan seadanya, Agran dan Grant memimpin perang tersebut. Walaupun mereka hanya dikontrak sebagai pelatih perang, mereka bersikukuh untuk berada di jalur depan. Pasukan Omura yang dipimpin Agran kocar-kacir nih setelah kedatangan samurai. Mereka benar-benar panik dan belum siap untuk bertempur. Sersan Grant pun menjadi korban saat itu. Agran yang melihatnya berupaya menyelamatkannya, namun ia terdesak, hampir terbunuh juga. Katsumoto yang melihat kesigapan Agran saat menggunakan pedang terlihat kagum.
dan akhirnya ia dibawa untuk dijadikan tawanan perang. Suasana kota kini berubah menjadi pegunungan yang indah. Algren dibawa ke tempat desa para samurai. Setiba di sana, ia diuji oleh salah satu samurai perkasa yang bernama Ujio. Algren tidak gentar sedikit pun, namun terlihat sangat lelah. Di sana ia dirawat oleh seorang wanita cantik bernama Kyoko. Hari pertama Algren menjadi tawanan perang sangatlah berat. Ia frustasi dan berteriak-teriak meminta banyu oplosan. Di desa tersebut, Algren selalu diikuti salah satu samurai sebagai pengawasnya. Ia diantar ke suatu tempat, ternyata itu merupakan rumah Katsumoto, si pemimpin samurai cuy. Algren dan Katsumoto pun bertemu, membicarakan tentang budaya perang dan siapa wanita yang merawatnya selama ini. Ternyata Kyoko adalah istri dari samurai yang hampir membunuh Algren saat perang pertama. Tibalah hari di mana Kyoko mengungkapkan perasaan. Kyoko curhat terhadap Katsumoto bahwa ia sudah tidak tahan melihat orang yang membunuh suaminya hidup bersamanya. Budaya Jepang ternyata sudah disiplin sejak nenek moyang mereka cuy. Saat Katsumoto berkata bahwa ini adalah perintah, Kyoko pun meminta maaf atas tindakannya. Hari-hari Algren di sana semakin baik dan mulai belajar menjadi pria samurai tenang dan baik hati. Akhirnya saat Algren sudah siap berbicara dengan Kyoko, Algren meminta maaf atas kematian suaminya yang bernama Hirotaro. Dengan santunnya Kyoko pun berkata bahwa itu adalah tugas seorang prajurit dan kini ia sudah saling memaafkan. Pada suatu malam diadakan pertunjukan opera nih di desa samurai. Semua orang senang dan bahagia. Tiba-tiba suasana berubah ketika ada beberapa ninja yang menyelinap ke desa itu. Mereka kemungkinan adalah orang suruhan dari Omura yang ingin menghabisi diam-diam Katsumoto. Suasana di desa yang tenang berubah menjadi pertarungan sengit antara ninja dan samurai. Algren dengan sigapnya membantu dan melindungi Katsumoto. Dengan kekuatan kebersamaan pun para samurai mampu mengalahkan ninja bayaran tersebut. Insiden itu membuat Katsumoto dan para samurai bergegas menuju kota untuk menemui kaisar. Beberapa pasukan samurai berkuda pun disiapkan. Di kota banyak sekali nih orang yang menyaksikan mereka, namun sepertinya kelihatan ketakutan. Ternyata baru diketahui bahwa di kota itu tradisi seperti samurai telah dilarang. Bahkan Nobutada, anak Katsumoto, menjadi korban para tentara patroli di sana. Di sisi lain, Katsumoto yang telah sampai di ruang rapat kaisar, ia dicegat oleh Omura. Hal itu dikarenakan peraturan baru yang mendiskriminasi para samurai. Salah satunya ialah tidak boleh membawa pedang. Katsumoto menangis menunjukkan kesetiaannya pada negara dengan menyerahkan pedangnya untuk kaisar. Namun kaisar malah diam dan tak menerimanya. Karena hal itu pun Katsumoto terpaksa pergi dan menghormati keputusan kaisar. Setelah insiden di kota, para samurai kembali pulang ke desa. Mereka kini bersiap-siap untuk sebuah perang besar antara era pedang melawan era senjata api. Saat perang besar ini, tak lupa Algren mengganti baju perangnya. Mantapnya, ia tidak mengganti nih bajunya sendiri, melainkan dipakaikan oleh Kyoko yang cantik. Semua pasukan disiapkan untuk upacara dan berdoa bersama. Hubungan antara Algren dan samurai
kini sangat erat, bahkan ia ikut berperang untuk membantu para samurai. Kini tibalah saatnya untuk pertempuran besar-besaran. Samurai dipimpin oleh Katsumoto dan Algren, sedangkan pasukan Omura dipimpin oleh Kolonel Bagley. Dan si Graham bertugas sebagai juru kamera. Perang pun dimulai cuy. Pasukan Omura menggunakan senjata api menyerang lebih dulu, dan pasukan samurai mundur sejenak. Ternyata itu adalah strategi perang dari Algren, yaitu menunggu musuh untuk masuk ke area pertarungan jarak dekat. Ketika pasukan Omura mulai mendekat, para samurai semuanya mengeluarkan kemampuan mereka, panah dan pedang. Namun ternyata pertempuran gang sempit ini sudah memakan banyak sekali korban. Kini pasukan samurai tinggal beberapa puluhan orang saja. Katsumoto demi kesuciannya terhadap pedang akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perang tersebut menuju garis depan lawan menggunakan kuda. Mereka para samurai tak terkecuali Algren melaju ke depan dengan kencang. Namun pasukan Omura sudah siap menggunakan senjata barunya, ternyata yaitu machine gun. Kecepatan dan banyaknya peluru machine gun tentunya sulit untuk dihindari pasukan berkuda. Mereka pun tewas satu persatu tertembak. Hingga akhirnya Katsumoto sang pemimpin juga gugur dalam pertarungan tersebut dengan memilih mati sendiri menggunakan pedangnya. Kini perang pun telah usai. Shin berpindah ke tempat kaisar. Di sana Omura dan salah satu pejabat Amerika berusaha membujuk sang kaisar untuk menandatangani kerjasama dengan mereka. Tiba-tiba Algren datang di sana. Ia membawa pedang milik Katsumoto. Dia berkata bahwa Katsumoto telah menunjukkan kesetiaannya pada negara. Ia hanya ingin kaisar tidak melupakan asal-usul mereka. Sejenak pun kaisar terdiam. Sadar bahwa dirinya salah, ia pun mengumumkan bahwa perjanjian bersama Aseng dibatalkan. Setelah insiden itu, Algren pun memilih untuk pergi. Ada yang berkata bahwa dia pergi kembali ke negaranya yaitu Amerika, dan ada yang mengatakan bahwa dia mencari serabi lempit milik Kyoko. Dan cerita pun tamat. Oke guys, hikmah dari film ini yang bisa kita ambil adalah berjuanglah untuk menjadi orang yang baik budi dan baik hati, agar di kehidupanmu ini diberi keberkahan dalam segala urusan. Nggak kerasa udah hampir 15 menit nih Jerry menemani kamu. Sayangi ibu, cintai teman, namun jangan cintai istri tetangga ya. Gue Jerry undur diri, salam sehat, movie story.